Mama Joy dan sahabat berada di ruang tempat Papa Joy terbaring, setelah meminta izin kepada kepala tim medis yang menangani Tuan Bobby dengan alasan akan berdoa untuk kesembuhan Tuan Bobby. Mama Joy dan sahabat diperbolehkan masuk. Tetapi hanya di luar kaca, tidak boleh bertemu langsung. Setelah 10 tahun, ini pertemuan kedua antara Mama Joy dan Papa Joy. Mama Joy menitikkan air mata, dia tidak percaya. Pernikahannya yang bahagia harus berakhir seperti ini. Sang sahabat mengusap punggung Mama Joy dengan lembut. "Suster, aku tidak mengira. Bertemu dengan dia dalam keadaan begini, dia terbaring dengan dipenuhi alat-alat penunjang kehidupan," ucap Mama Joy sembari menangis. Keduanya tidak menyadari, ada sepasang mata dan telinga yang menatap dan mendengar apa dikatakan keduanya. Mama Joy menangis, dia tidak mengira pernikahannya berakhir dengan tragedi seperti ini. "Ayo, kita kembali. Jangan sampai ada orang yang mengetahui keberadaan kita di sini," kata sang sahabat. "Nyonya Bobby," terdengar suara pria menyebutkan nama dengan lengkap. "Dek." Mama Joy kaget, begitu juga dengan sahabat. "Anda masih hidup, Nyonya Bobby?" tanya pria tersebut. Mama Joy dan sahabat terdiam, berdiri membelakangi pria yang menyebut nama Mama Joy. "Kita ketahuan," bisik sang sahabat. "Ayo suster, kita lari," kata Mama Joy. "Apa? Lari? Tidak. Apa kata orang? Melihat seorang suster berlari dikejar oleh orang," ucap sang sahabat. "Nyonya Bobby, aku Tama." "Aku tahu itu Anda, Nyonya," ucap Tama dengan menyebutkan namanya semakin lengkap. Mama Joy langsung membalikkan badannya dan menatap wajah Tama yang sangat terkejut melihatnya. Anda masih hidup, Nyonya," ucap Tama. "Ya, aku masih hidup," sahut Mama Joy. "Tuan pasti senang melihat Anda masih hidup, Nyonya. Ayo kita masuk." "Biar Tuan mendengar suara Anda, Nyonya," ucap Tama dengan gembira, karena senang melihat istri tuannya masih hidup dan terlihat segar bugar. "Tidak," tolak Mama Joy saat Tama ingin membawanya menemui Tuan Bobby. "Nyonya, Tuan besar pasti senang. Dia pasti akan sadar dari komanya begitu mendengar suara Anda, Nyonya," ucap Tama dengan gembira seraya memandang wajah istri majikannya tersebut. "Tidak, aku tidak ingin bertemu dengan pendosa itu," seru Mama Joy dengan suara yang datar, dan dari raut wajahnya terlihat garis-garis kesakitan atas perbuatan suaminya dahulu. "Pendosa? Siapa pendosa?" bingung Tama melihat kemarahan Mama Joy. "Tuanmu itu," jemari Maria menunjuk ke arah Papa Joy terbaring. "Nyonya besar, apa yang membuat Anda mengatakan Tuan seorang pendosa? Anda pasti sudah salah paham." "Tapi apa yang membuat Anda salah paham, Nyonya? Tuan besar sangat mencintai Anda," kata Tama. "Apa yang ingin kau katakan, Tama?" Pembelaan terhadap pria yang telah tidur dengan wanita lain di dalam kamar dan di ranjang, di mana dia dan aku selama ini tidur bersama, ucap Mama Joy dengan penuh perasaan kecewa. "Sabar," ucap sang sahabat, seraya mengusap punggung Mama Joy. "Tidur dengan wanita lain, Tuan besar," ucap Tama dengan ekspresi wajah yang penuh pertanyaan dalam benaknya. "Apa ini ada hubungannya dengan gambar yang disuruh Tuan besar untuk aku selidik?" batin Tama. Tama tiba-tiba teringat
dengan gambar yang diperintahkan oleh tuannya untuk dia selidiki. Tama mengeluarkan gambar yang ada di saku jasnya. "Nyonya, apa ini yang Anda katakan?" Tama memberikan gambar tersebut kepada Mama Joy. Air mata Mama Joy mengalir saat melihat gambar itu. Bayangan Papa Joy dengan wanita itu kembali setelah berhasil mengenyahkan bayangan tersebut dengan penuh kesulitan. "Cih, menjijikkan," ujar Mama Joy. Sang sahabat tidak ingin melihatnya. Setelah melihat, wajah Mama Joy berubah setelah melihat gambar tersebut. "Anda melihat gambar ini. Apa Anda juga menerima gambar ini?" tanya Tama. "Aku tidak melihat gambar, tetapi aku melihat langsung dua pendosa itu di atas ranjang," ucap Mama Joy dengan tegas. Air matanya masih terus mengalir. "Nyonya, itu jebakan. Tuan tidak tahu ini semua. Tuan tidak pernah ingat bahwa dia pernah tidur dengan seorang wanita di rumah besar. Tuan tahu setelah melihat gambar ini," kata Tama. "Kau membelanya?" seru Mama Joy. "Saya tidak akan membela jika Tuan melakukan itu semua. Tapi saya tahu Tuan tidak akan pernah melakukan itu. Apalagi di rumahnya sendiri," kata Tama. "Ayo suster, kita pergi," ucap Mama Joy pada sahabat. "Dengarkan dulu. Jangan ada penyesalan di kemudian hari." Sang sahabat menahan Mama Joy agar tidak pergi. "Apa yang harus aku dengarkan? Pasti pembelaan terhadap pria itu yang dilakukannya," kata Mama Joy. "Mama Joy, tidak ada salahnya kau mendengarkan pembelaannya, kan? Setiap orang berhak membela diri," kata sang sahabat. "Baiklah, aku beri kau waktu 5 menit, kata Mama Joy. Tama mulai menceritakan apa yang dialami oleh Tuan Bobby selama 10 tahun ini. Awalnya, Mama Joy tidak serius mendengarkan apa yang diceritakan oleh Tama. Tetapi setelah Tama menceritakan kenapa Mei masuk ke dalam kehidupan Tuan Bobby dengan cara mengancam akan menyebarkan gambar yang tidak pernah tua besar rasa melakukannya, Mama Joy mulai serius mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tama. "Wanita yang gila," seru sahabat dengan spontan. "Maafkan aku Tuhan, maafkan aku," seru sang sahabat dengan kedua tangannya mengatup di dada, karena tanpa sengaja telah mengatakan perkataan yang menghina orang. Wanita itu mengancam Tuan, jika tidak menikahinya, dia akan menyebarkan gambar tersebut, dan keselamatan Tuan muda jadi taruhannya, kata Tama. Wanita itu kekasih Joy, kenapa dia ingin menyakiti Joy juga? Tanya Mama Joy. Wanita itu bukan hanya menjadi kekasih Tuan muda saja, dia itu kekasih semua pria yang ada di kota, ucap Tama. Mama Joy dan sang sahabat kaget mendengar ucapan Tama. Di belakang wanita ini, ada orang lain nyonya, Tuan besar tidak mengenalnya, pria itu bukan dari kalangan pengusaha di kota. Pria yang berada di belakang wanita ini tidak dikenal, kata Tama. Siapa orang itu? Tanya Mama Joy. Alex, kata Tama. Alex, Mama Joy berusaha untuk mengingat nama Alex, tapi dia melupakan satu pria yang sangat menyukainya. Apa Anda mengenali orang itu nyonya? Tanya Tama. Mama Joy melamun, hingga tidak menjawab pertanyaan dari Tama. Sang sahabat menyentuh pundak Mama Joy, hingga Mama Joy tersadar. Ya, ada apa? Apa Anda mengenali pria itu?
Tanya Tama kembali. Aku tidak mengingatnya, sahut Mama Joy. Apa ada gambar pria itu? Tanya Mama Joy. Ada, tapi saya tidak membawanya. Gambar itu ada di kantor, kata Tama. Ayo kita ke sana, kata Mama Joy. Apa Anda tidak ingin masuk, melihat Tuan? Tanya Tama. Aku ingin bertemu dengannya, jika dia sudah sadar. Aku ingin melampiaskan kekesalanku selama ini, kata Mama Joy, seraya memandang ke Tuan Bobby yang terbaring di balik kaca. Nyonya please, temui Tuan sebentar saja, mohon Tama dengan penuh harap. Baiklah, akhirnya Mama Joy memenuhi keinginan Tama untuk menjenguk Tuan Bobby ke dalam ruangan ICU. Mama Joy masuk sendiri, karena izin untuk masuk ke dalam ruangan ICU hanya untuk satu orang saja. Rebecca mendekati ranjang, di mana Tuan Bobby terbaring. Setelah sampai di sisi ranjang, Rebecca menyentuh jemari Tuan Bobby dan berkata kepadanya, "Bobby, aku Rebecca, aku masih hidup, kau jangan mati dulu. Kau harus menjelaskan siapa wanita yang tidur denganmu itu. Membuat aku ingin mati. Tapi Tuhan masih sayang padaku, Dia tidak mengambil nyawaku. Aku tunggu penjelasan dari mulutmu," ucap Rebecca. Kemudian Rebecca beranjak meninggalkan ranjang, tempat Bobby terbaring. Sepeninggal Rebecca, air mata terlihat di sudut mata Tuan Bobby. Jemari tangannya juga bergerak. Sepertinya Tuan Bobby menyadari kedatangan istri yang sangat dicintainya.